Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat iman dan Islam, hingga kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah izinkan kembali untuk kesekian kalinya bertemu dengan Ramadan yang penuh barokah dan penuh maghfirah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah hadiahkan Ramadan yang terbaik untuk kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasa beliaulah keluarga dan para sahabatnya kita dapat menikmati betapa indahnya dan sempurnanya ad-dinul Islam itu sendiri. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika pertama kali syariat Islam tentang puasa diturunkan, disambut dengan riang gembira oleh para sahabat. Karena sebelum syariat puasa ini diturunkan, umat Islam, para sahabat kala itu diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan bahwasannya Islam tidak mempunyai syariat sendiri. Mereka meniru syariat kita, yakni tentang puasa, tentang sholat. Nah, setelah syariat puasa itu datang, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ramadan ini, syariat puasa ini merupakan syariat yang spesial, yang hanya diperuntukkan untuk Muhammad dan para umatnya saat itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking spesialnya Ramadan ini beliau menyampaikan, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai bagi seorang mukmin. Perisai pelindung bagi seorang mukmin dan mukminah. Dalam rangka apa? Dalam hal apa perisainya? Nabi melanjutkan, wa idza kana yaumi saumi fala yarfas wala yathaf fa in sabahu ahadun. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa itu adalah perisai. Dan apabila kalian berpuasa hari ini, maka katakanlah, atau katakan hal-hal yang baik. Jangan mengumpat, jangan mengejek, jangan menghina, dan lain sebagainya. Dan jika kalian, kata Rasulullah, fa in sabbahu ahadun, jika di antara kalian ada yang menghina, ada yang mengejek, au yuqatiluhu, atau ada yang mengajak bertengkar, maka falyakul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni shaim. Katakanlah, aku sedang berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, seorang mukmin dan mukminah tentunya harus berbeda dengan orang-orang yang lain. Ketika kita menjalankan ibadah puasa yang nilainya tidak terhingga dan tidak bisa ditukar dengan permata dan harta yang lainnya, maka otomatis dalam rangka menjalankan ibadah ini harus benar-benar. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita sama dengan Ramadan tahun yang kemarin, hanya digunakan untuk menghina. Lisan kita tidak pernah dijaga, lisan kita tidak pernah berpuasa dan berpuasa. Makanya apa? Dikatakan oleh Nabi, siam ini
puasa ini sangat spesial karena apa? Karena lafadznya puasa ini tidak pakai kata saum, yakni sod, waw dan mim, tapi pakai asyam. Kalau saum juga artinya puasa, menahan, tapi apa? Tapi secara umum, sebagaimana Allah perintahkan kepada Ibunda Maryam yang terdapat dalam salah satu firman Allah. Puasanya Maryam itu bukan puasa untuk apa? Untuk menahan dari makan, minum. Tapi puasanya Maryam saat itu menahan dari apa? Dari berbicara dengan orang lain agar apa? Agar fitnah-fitnah yang ditujukan kepada dia terbantahkan dengan lahirnya apa? Isa alaihissalam. Dia yang menjawab nantinya. Tapi khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasanya berbeda. Tidak pakai kata saum tapi pakai kata asyam, sad, ya dan mim. Yakni puasa yang ada aturan mainnya sendiri. Puasa yang tidak boleh dilaksanakan dengan semaunya sendiri. Puasa yang tidak boleh dikerjakan dengan seenaknya sendiri. Tapi apa? Harus ikut aturan main dari Allah Azza wa Jalla dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, ayo puasa syariat ini telah datang, syariat puasa telah tiba dari Allah. Maka apa? Asyamu junnah, perisai bagi kita, baik di dunia dan di akhirat tentunya nantinya. Yang pertama perisainya, menahan diri dari hal-hal yang jelek ucapannya. Seorang mukmin yang berpuasa di siang hari akan menahan dari lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang perlu kita catat bersama di sini, terkadang kita sebagai hamba Allah hanya fokus, sekali lagi, hanya fokus terhadap hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak pernah fokus terhadap hal-hal yang mengurangi ibadah puasa itu sendiri atau yang mengurangi konteks pahala puasa. Seperti apa? Seperti ngerasani, membicarakan orang lain, dengki, hasad dan lain sebagainya. Maka apa? Maka ini jangan sampai dilakukan pada tahun ini. Yang kedua, kalau ada orang yang mengajak kepada kita untuk marah, untuk bertengkar, maka katakanlah kata Rasulullah, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam artian orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tujuan puasanya itu hanya la'allakum tattaqun, untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar ngerti konsep takwa dengan sesungguhnya, ngerti konteks iman yang sesungguhnya, karena tidak ada lain tujuan dari puasa itu melainkan hanya la'allakum tattaqun. Maka seorang hamba Allah yang benar-benar puasa Ramadan akan menahan dari segala bentuk kemaksiatan yang jauh dari ridha Allah dan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka setidaknya lah pada tahun ini kita mempunyai tekad untuk menjadikan puasa kali ini seolah-olah menjadi puasa kita yang terakhir. Agar apa? Agar kita tidak menjadi hamba Allah yang merugi baik di dunia dan di akhirat. Pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun ini merupakan puasa yang terbaik yang Allah hadiahkan untuk kita bersama. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.